Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sepa dengan NIM 4127001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai birokrasi best practice, yaitu KPK sebagai pelopor reformasi dan inovasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Nah, yang pertama yaitu pentingnya reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang bersih. Maksudnya seperti apa? Di sini didefinisikan sebagai reformasi birokrasi adalah perubahan mendasar pada sistem pemerintahan bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang efektif, birokrasi transparan dan akuntabel. Inovasi pelayanan birokrasi merujuk pada pembaruan metode atau pendekatan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas layanan publik. Urgensinya itu dalam reformasi birokrasi sangat penting, tidak terlepas dari cita-cita pemerintah yang bersih, melayani, dan bebas dari praktek korupsi. Sebelum kehadiran KPK, Indonesia menghadapi tantangan korupsi yang masif, merugikan negara, dan menghambat pembangunan. Mengenal KPK lebih dekat dari mandat, kewenangan, dan prinsip. Latar belakang KPK itu dibentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 sebagai respon atas krisis korupsi, dan di sini visinya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi dengan misi utama yaitu memberantas korupsi secara profesional, inisiatif, dan keseimbangan. Yang kedua yaitu kewenangan utamanya, yaitu KPK memiliki kewenangan luas dalam meliputi penyidikan, penuntutan, pencegahan, supervisi, mentoring, hingga eksekusi tindak pidana korupsi. Kewenangan ini menjadikan KPK lembaga unik dengan kekuatan komprehensif. Yang ketiga itu prinsip dasarnya. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpegang teguh pada prinsip independensi, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, memastikan setiap langkahnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilar reformasi birokrasi internal di KPK itu terdiri dari 3, yaitu rekrutmen atau pengembangan SDM. Terdiri dari proses rekrutmen yang ketat, transparan, berdasarkan kompetensi dan integritas. Yang kedua itu pengembangan karir, meritokrasi, dan yang ketiga itu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk seluruh pegawai. Yang kedua itu tata kelola organisasi efektif dalam struktur organisasi yang ramping dan responsif, pembagian tugas yang jelas, sistem pengawasan internal kuat untuk mencegah penyimpangan. Dan yang ketiga yaitu integritas akuntabilitas internal, kode etik ketat, mekanisme penegakan yang tegas, kewajiban pelaporan LHKPN bagi seluruh pegawai, serta sistem whistleblowing internal yang aman dan terpercaya. Inovasi pelayanan birokrasi KPK dalam eksternalnya yaitu pelayanan publik transparan dan aksesibel, terdiri dari Gravity Online, LHKPN, Jaga.id, dan aplikasi Dumas Online. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi proses bisnis, analisis big data untuk identifikasi pola korupsi. Yang ketiga yaitu sistem manajemen dokumen elektronik. Yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat, terdiri dari edukasi anti korupsi, KPK mengejar
dan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK, dan yang terakhir itu adalah kerjasama dengan elemen masyarakat sipil. Di sini studi kasus keberhasilan gratifikasi online, yaitu salah satu inovasi paling menonjol dari KPK adalah sistem pelaporan gratifikasi online atau GOL. Sebelum adanya GOL, pelaporan gratifikasi seringkali rumit dan kurang transparan, menyebabkan potensi konflik kepentingan atau suap terlewatkan. Dengan adanya GOL, pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat melaporkan penerimaan gratifikasi secara elektronik dengan mudah dan cepat. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga proses verifikasi dan penetapan status gratifikasi. Keberhasilan GOL ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah pelaporan gratifikasi yang diterima KPK setiap tahunnya, menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi pada penyelenggaraan negara. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.